Dalam setiap organisasi tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya pemimpin serta proses kepemimpinan yang dapat menunjang agar sebuah organisasi bisa berhasil. Kepemimpinan merupakan suatu bentuk tingkah laku serta keahlian dalam memberikan pengaruh kepada tim atau anggotanya untuk dapat bekerja bersama. Dengan demikian, kepemimpinan yakni suatu hal yang dimiliki oleh pemimpin pada proses membimbing serta memberikan pengaruh baik di anggotanya, baik dalam organisasi maupun komunitas. Peran seorang pemimpin adalah bisa mencapai visi dan misi tujuan dari organisasi. Oleh sebab itu, pada pembahasan kali ini, kami kelompok akan lebih menjelaskan mengenai visi dan misi kepemimpinan. Dalam mencapai visi dan misi yang ada pada organisasi, pemimpin juga harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan menjalankan sistem operasional manajemen. Sehingga seorang pemimpin harus menempuh keempat fungsi manajemen, yakni perencanaan, pengorganisasian, mentoring, dan evaluasi kemudian direncanakan kembali. Sehingga visi dan misi bisa dapat tercapai dengan baik. Masuk ke dalam visi dan misi kepemimpinan. Mendengar kata visi dan misi tentu tidak asing lagi bagi kita. Umumnya setiap lembaga, organisasi, bahkan perusahaan pasti memiliki visi dan misi yang senantiasa berdampingan guna mencapai sebuah tujuan. Pertama, visi. Visi merupakan gambaran cita-cita serta impian dari sebuah organisasi atau lembaga yang di dalamnya berisi hal-hal yang hendak dicapai di masa yang akan mendatang. Visi pada umumnya berwujud tulisan yang di dalamnya terkandung kata-kata yang menggambarkan keinginan yang hendak diwujudkan. Visi menjadikan seseorang mampu untuk berpikir dan melihat jauh ke depan guna mempertahankan eksistensi dari sebuah organisasi atau lembaga. Nah, visi juga menjadikan setiap orang termotivasi untuk mencapai sebuah tujuan. Di samping itu, visi menjadi sebuah panduan bagi sebuah organisasi atau lembaga dalam menyusun strategi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke misi. Misi merupakan rangkaian tujuan yang menentukan kemana lembaga atau organisasi itu akan dibawa. Misi juga merupakan sasaran tujuan yang disusun untuk jangka waktu yang relatif singkat atau yang cukup pendek. Misi juga berisi tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh setiap organisasi atau lembaga untuk mencapai sebuah visi. Sehingga misi sering juga dikatakan sebagai penjabaran dari sebuah visi. Nah, dalam misi terkandung maksud, alasan, dan tujuan sebuah lembaga atau organisasi. Lantas, apa fungsi dari visi dan misi? Setiap organisasi atau lembaga tentu memiliki sebuah visi dan misi guna mewujudkan cita-cita dari organisasi atau lembaga tersebut. Selain berfungsi sebagai sebuah pedoman dalam menyusun strategi, visi dan misi juga berfungsi sebagai penentu arah, tujuan, dan sasaran yang hendak dicapai. Visi dan misi memotivasi setiap orang agar secara bersama-sama dapat memfokuskan arah dan tujuan kepada yang hendak dicapai. Melalui kerjasama, maka akan terjadi usaha bersama dalam mewujudkan visi dan misi tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam visi dan misi kepemimpinan gereja. Gereja yang merupakan persekutuan orang percaya dalam realitanya memerlukan sebuah visi dan misi. Visi dan misi merupakan dasar atau fondasi bagi sebuah organisasi atau lembaga guna mencapai cita-cita yang diinginkan. Tak terkecuali gereja. Sebuah gereja memerlukan visi dan misi guna mencapai tujuan yang diinginkan gereja tersebut. Gereja yang di dalamnya terdiri dari jemaat yang memiliki pola pikir dan tujuan yang berbeda-beda menjadikan gereja perlu untuk merumuskan sebuah visi dan misi guna menyatukan pemikiran-pemikiran yang beragam tersebut menjadi sebuah tujuan bersama
yang selaras dengan apa yang gereja impikan. Dalam hal ini, seorang pemimpin dalam gereja harus mampu bekerja sama dengan para warga jemaat serta mampu memotivasi para jemaat untuk mampu bertanggung jawab untuk sama-sama mewujudkan visi dan misi tersebut. Oke, pada pembahasan kali ini kita masuk pada visi dan misi seorang pemimpin dalam memaksimalkan fungsi manajemen terhadap tujuan organisasi. Pernyataan visi dan misi adalah kata-kata inspiratif yang dipilih oleh pemimpin yang sukses dengan jelas dan ringkas untuk menyampaikan arah organisasi. Oleh karena itu perlu melakukan suatu penyusunan pernyataan visi dan misi yang jelas, karena itu dapat menyampaikan niat yang kuat dan memotivasi tim atau organisasi untuk mewujudkan visi bersama yang menarik dan inspiratif bagi masa depan. Melalui hal ini, seorang pemimpin dalam prosesnya dapat merumuskan suatu manajemen strategi untuk membangun visi dan misi organisasi masa depan dan membawa posisi organisasi ke arah yang lebih baik lagi. Berikut adalah penjelasan keterangan langkah-langkah perumusan strategi menurut Rothwell. Langkah pertama itu berkaitan dengan misi, visi, dan tujuan organisasi. Merumuskan visi dan misi merupakan tanggung jawab kunci bagi manajerial pusat. Perumusan ini dipengaruhi oleh nilai yang dibawakan oleh seorang pemimpin. Oleh karena itu, visi dan misi dan tujuan suatu organisasi harus jelas dan ringkas dan menunjukkan suatu tujuan atau organisasi serta apa yang dicapai organisasi tersebut. Langkah kedua, dalam memutuskan suatu strategi perlu melakukan identifikasi terhadap strategi sebelumnya dan atau kesesuaian strategi sebelumnya dengan saat ini. Dari identifikasi tersebut kita melihat bagaimana kegiatan organisasi sebelumnya dan berlangsung serta bagaimana implementasinya pada saat ini. Langkah ketiga, melakukan diagnosa atau pengevaluasian. Evaluasi ini pada strategi sebelumnya dan menentukan perubahan yang diperlukan sehingga laporan sebuah organisasi perlu dikaji lebih dalam. Evaluasi ini dilakukan dengan melakukan suatu diagnosa terhadap efektivitas organisasi, proses organisasi, kinerja organisasi. Oleh karena itu, salah satu manajemen harus memiliki gambaran yang jelas tentang kondisi organisasi secara detail. Langkah keempat itu menuju pada sasaran. Sasaran ini merujuk pada suatu petunjuk atau tujuan kepada organisasi dan anggotanya. Oleh karena itu, pemimpin harus memperhatikan ke arah mana sasarannya, bagaimana sasarannya, baik secara jangka panjang ataupun secara jangka pendek. Secara jangka panjang itu secara umum membahas rencana suatu organisasi di masa mendatang ataupun beberapa tahun yang akan datang. Kalau sasaran jangka pendek itu merupakan bagian dari sasaran jangka panjang ini yang mendukung jalannya sistem suatu organisasi. Dengan kata lain, menjadi sebuah evaluasi dan menghasilkan suatu daftar prioritas pada tujuan jangka panjang yang akan terjadi. Oleh karena itu, bagian yang terkena harus memahami dengan jelas apa yang diharapkan. Biasanya beberapa tujuan harus digunakan untuk mencerminkan kinerja yang diinginkan pada suatu unit organisasi atau anggotanya. Yang kelima, menggunakan analisis SWOT dan perumusan strategi. Dalam analisis ini mencakup analisis kesempatan dan ancaman lingkungan eksternal, serta analisis internal mencakup kekuatan dan kelemahan lingkungan. Dalam analisis lingkup eksternal ini memungkinkan suatu organisasi untuk mengantisipasi dan mempengaruhi kegiatan dalam lingkungan tugasnya. Dalam analisis internal, melakukan proses identifikasi kekuatan
dan kelemahan strategik yang penting bagi perumusan strategi suatu organisasi. Oleh karena itu, melalui analisis SWOT ini membantu pemimpin dalam melakukan suatu perubahan, ataupun dapat dikatakan membaca suatu fakta penting dan relevan dalam analisis internal dan eksternal. Kemudian pemimpin merumuskan suatu strategi yang tepat dan dalam mengambil keputusan suatu organisasi, ataupun menetralisir kelemahan organisasi dan selalu memperhitungkan ancaman. Langkah keenam itu membuat keputusan strategik. Di sini keinginan manajemen untuk menemukan strategi akan memberikan organisasi keuntungan yang kompetitif. Artinya, manajemen berusaha untuk memposisikan organisasi dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan relatif terhadap para pesaingnya. Ada beberapa pendekatan-pendekatan kepemimpinan yang digunakan oleh seorang pemimpin agar dapat mencapai visi dan misi organisasi, diantaranya sebagai berikut. Ada 4 pendekatan. Yang pertama, pendekatan sifat. Nah, pada pendekatan ini lebih menegaskan kepada sifat personal seorang pemimpin. Dengan demikian, pemimpin yang efektif memiliki orientasi kekuasaan dalam bersosialisasi, tentunya dengan pengendalian diri yang baik. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan kekuasaan atau keahlian. Nah, pada pendekatan ini pribadi seorang pemimpin adalah fokus dari 2 pendekatan, yakni pendekatan sifat yang telah tadi disampaikan dengan pendekatan keahlian, namun berbeda dalam pemusatannya. Pendekatan ini lebih mengarah pada kemampuan yang dimiliki pemimpin, kemudian dapat dipelajari, diasah, serta dikembangkan. Dalam pendekatan ini pun lebih memfokuskan pada kemampuan seseorang dalam menggunakan atau mengembangkan potensi pengetahuan yang ia miliki demi mencapai sebuah tujuan baik dalam organisasi maupun komunitas. Nah, pendekatan yang selanjutnya ada pendekatan perilaku. Pendekatan ini didasari oleh pemikiran bahwa sikap serta gaya kepemimpinan dapat memastikan keberhasilan atau tidaknya seorang pemimpin. Perilaku seseorang dapat dilihat karena kebiasaan gaya hidup yang sudah sering dijalaninya. Misalkan, cara ia memberikan perintah kepada orang-orang di sekitarnya, kemudian cara dia membagi-bagi tugas, lalu melalui caranya berkomunikasi dan lain sebagainya. Yang terakhir ada pendekatan situasional. Pendekatan kali ini didasari oleh pendapat mengenai keberhasilan kepemimpinan, bukan hanya dipengaruhi pada perilakunya saja sebagai seorang pemimpin. Hal ini dikarenakan setiap organisasi yang terbentuk pastinya memiliki karakternya masing-masing. Bahkan, sebuah organisasi yang sama pun akan mengalami kendala atau isu yang berbeda, serta beragam, yang disebabkan oleh mungkin lingkungan, situasi, kondisi, semangat, watak yang berbeda-beda. Kita masuk pada kendala seorang pemimpin dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam organisasi, seorang pemimpin juga pasti memiliki sikap jenuh terhadap tugas yang sedang diembannya. Sikap jenuh ini bisa ditandai dengan timbulnya stres pada seorang pemimpin. Stres ini bisa berasal dari lingkungan pekerjaannya, lingkungan keluarga, ataupun lingkungan-lingkungan lainnya. Dalam suatu organisasi, tekanan atau gangguan ini bisa sering terjadi. Maka dari itu perlu melakukan antisipasi terhadap gangguan tersebut, sehingga tidak menimbulkan suatu hambatan dalam melakukan tugasnya atau pencapaian tujuan organisasi itu. Ada beberapa faktor penyebab stres pada seorang pemimpin. Yang pertama itu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ditandai dengan ketidakpastian ekonomi. Seseorang individu merasa cemas terhadap kelangsungan pekerjaan mereka. Juga pada politik, persoalan politik, adanya konflik yang diakibatkan oleh perebutan kekuasaan. Yang kedua, faktor organisasi, yaitu persoalan tuntutan tugas yang berlebih yang diemban seorang individu dalam suatu organisasi.
juga tuntutan antar personal. Misalnya, terjadi hubungan relasi yang buruk atau tidak adanya dukungan dari pihak-pihak tertentu. Yang ketiga, faktor personal. Faktor personal ini dilihat dari persoalan keluarga, yaitu masalah finansial karena tidak memiliki pekerjaan sehingga merusak hubungan keluarga. Persoalan ekonomi juga terjadi, yaitu ketidaksesuaian antara ekspektasi dengan realita. Yang keempat, berasal dari kepribadian diri sendiri. Tadi kita sudah melihat berbagai persoalan, faktor-faktor, baik itu melalui masalah personal, organisasi, dan lingkungan. Keseluruhan persoalan ini sangat tidak baik, sangat tidak diharapkan terjadi pada seorang pemimpin. Oleh karena itu, di samping organisasi juga tidak mengharapkan setiap anggotanya mengalami problematika yang demikian. Karenanya, seorang pemimpin atau manajer memiliki andil dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dialami anak anggotanya atau anak buahnya sehingga tidak mengganggu kinerja mereka dalam organisasi. Menanggapi faktor-faktor penyebab stres tersebut, seorang pemimpin seharusnya memiliki suatu komitmen dalam dirinya untuk mampu berjalan dan bertahan pada setiap kesulitan. Seorang pemimpin diharapkan dapat mengambil sikap terhadap permasalahan dan menghindari hal-hal yang menyebabkan stres pada dirinya, dan dia harus lebih siap dalam menghadapinya. Dan juga seorang pemimpin bisa berbagi cerita dengan rekan-rekan kerjanya atau orang-orang lain untuk dalam proses penyelesaian masalahnya ini. Karena hal itu merupakan hal yang penting diperhatikan agar memberi peluang keberhasilan pada pencapaian tujuan organisasi. Untuk memahami seberapa pentingnya sih visi dan misi dalam organisasi, tentu kita sudah harus selesai dengan konsep atau pengertian yang ada mengenai hal tersebut. Nah, visi dan misi hadir dalam organisasi karena adanya tujuan bersama yang ingin dicapai oleh suatu komunitas atau suatu organisasi. Sehingga visi dan misi dibentuk dalam satu kesatuan secara utuh, kemudian dilaksanakan demi mencapai tujuan atau cita-cita dari organisasi. Kesimpulan, visi dan misi adalah poin terpenting dalam sebuah organisasi. Selain menggambarkan tujuan organisasi, visi dan misi juga merancang tahapan-tahapan untuk para anggotanya agar tidak keluar dari jalurnya. Begitu pula gereja yang di dalamnya terdiri dari jemaat yang mempunyai pola pikiran yang berbeda-beda. Maka itu gereja perlu untuk merumuskan visi dan misi untuk menyatukan pemikiran-pemikiran yang berbeda tersebut akan menjadi tujuan yang bersama yang selaras dengan apa yang gereja impikan. Pertanyaan visi dan misi adalah kata-kata inspiratif yang dipilih oleh pemimpin yang sukses dengan jelas dan ringkas untuk menyampaikan arah organisasi.